Hi everyone, hari ini kita akan belajar tentang managing information. Jadi kita akan belajar salah satu tipe soal dalam IELTS reading yaitu managing information. Jadi nanti kita akan belajar apa itu managing information. Kita juga akan belajar strategi untuk menjawab tipe soal ini. Kita juga akan belajar cara mengerjakan soalnya seperti apa. Kemudian latihan mengerjakan soal managing information ini. Jadi sebelum kita mulai videonya perlu diingat bahwa jika saya menyebutkan teks itu merujuk ke passage-nya. Jadi apa itu passage? Passage adalah bacaan yang ada di dalam IELTS reading. Jadi ada passage, kemudian ada pertanyaannya. Passage kalau bisa dibilang itu sama seperti artikel atau bacaan. Kemudian jika saya merujuk ke teks, bisa juga saya merujuk ke passage-nya atau teks dalam pertanyaannya. Jadi jika saya bilang teks, itu merujuk ke passage dan atau ke teks dalam pertanyaannya. Oke, sebelum kita belajar tipe soal ini, pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya yang terkait dengan strategi atau teknik membaca dalam IELTS reading, yaitu teknik skimming, scanning, dan closed reading. Kemudian kalian harus menggunakan laptop ketika mengerjakan latihan karena bacaan font atau hurufnya lebih kecil, jadi lebih baik kalian menggunakan laptop agar kalian lebih mudah mengerjakan soalnya. Oke, sekali lagi sebelum kalian memulai menonton video ini, pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya, yaitu terkait dengan strategi atau teknik membaca skimming, scanning, dan close reading. Oke, jadi apa itu managing information dalam IELTS reading? Managing information adalah mencocokkan informasi yang dari soal, kemudian kalian mencocokkan di manakah letak informasi tersebut di dalam paragraf yang ada di dalam passage. Jadi intinya adalah kalian mencocokkan informasi yang sesuai dalam paragraf yang ada di dalam passage. Jadi contohnya jika ada informasi di paragraf B, maka jawabannya adalah kalian tulis B. Oke, jadi strategi apa saja yang kalian bisa gunakan untuk mengerjakan soal managing information ini? Jadi sebenarnya banyak cara untuk mengerjakan tipe soal ini. Jadi sebelumnya kalian perlu menonton video terkait dengan strategi atau teknik membaca untuk mengerjakan soal dalam IELTS reading, yaitu teknik skimming, scanning, dan close reading. Oke, yang perlu kalian lakukan yang pertama adalah baca soalnya terlebih dahulu. Jadi kalian perlu memahami soalnya terlebih dahulu dengan baik dan benar. Jadi pahami benar-benar soalnya terlebih dahulu. Kemudian kalian identifikasi keywords. Jadi apa itu keywords? Keywords adalah kata penting yang ada dalam soalnya atau kunci yang penting yang diinginkan dalam soalnya. Jadi itu adalah keywords. Jadi kalian kenali saja keywords-nya dalam soal. Tapi sebelumnya kalian perlu memahami benar-benar soalnya atau statement yang ada di dalam soalnya. Jadi kalian bisa menggunakan teknik skimming untuk membaca paragraf yang ada di dalam passage. Kenapa menggunakan skimming? Karena prosesnya lebih cepat, karena kalian hanya perlu membaca kalimat di awal dan yang ada di akhir setiap paragraf. Jadi kalian tidak perlu membaca keseluruhan passage-nya, tapi gunakan skimming. Selanjutnya kalian akan menggunakan close reading, di mana kalian akan membaca untuk mendapatkan informasi apakah informasinya sesuai dengan yang ada di dalam soal. Kalian juga perlu memperhatikan tentang paraphrase. Jadi apa itu paraphrase? Paraphrase adalah kata-kata yang dirubah tapi memiliki makna yang sama. Jadi di kemungkinan besar meskipun kalian sudah mengetahui keywords-nya, tapi mungkin akan diparafrasekan atau informasi yang dalam soalnya nanti tidak akan sama persis kalian temukan di dalam passage, tapi lebih diparafrasekan. Jadi kalian perlu menggunakan close reading untuk memahami konteks atau substansi dalam
paragraf dalam passage-nya. Jika kalian belum menemukan informasi dalam paragraf, dalam passage tersebut, kalian bisa pindah ke soal selanjutnya agar kalian tidak membuang waktu kalian. Oke, sekarang kita akan latihan menggunakan passage yang lebih singkat seperti yang kalian lihat yang ada di layar. Ada 3 paragraf, kemudian ada 1 soal. Jadi tugas kalian adalah mencocokkan informasi yang ada di dalam soal apakah sesuai dengan paragraf yang mana di dalam passage, apakah A, B, C. Jadi ada 3 opsi yang kalian bisa pilih, paragraf A, B, atau C, untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1 ini. Jadi seperti yang kalian lihat, ada passage, itu adalah passage-nya. Jadi seperti yang kalian lihat, ada passage, kemudian ada soal. Soalnya adalah an alternative name for trees that produce low use wood. Jadi kalian pahami dulu pertanyaannya, jadi kalian baca terlebih dahulu pertanyaannya. Jadi kalian baca soalnya terlebih dahulu, kemudian kalian kenali keywords dalam soal ini. Jadi keywords dalam soal ini adalah low use wood, itu adalah keywordsnya. Jadi pastikan kalian sudah paham statement dalam soal ini sebelum kalian mencarinya dalam passage. Jika kalian belum paham, kalian bisa membaca teks dalam soalnya sekali lagi agar kalian lebih paham. Kemudian kalian cari di dalam passage-nya. Jadi caranya untuk mencari informasi ini, informasi dari soal ke dalam passage adalah menggunakan teknik skimming. Jadi apa itu skimming? Skimming adalah kalian hanya membaca kalimat di awal paragraf dan di akhir paragraf saja. Jadi kalian tidak perlu membaca keseluruhan paragraf. Jadi apa tujuannya dari skimming? Skimming adalah untuk mendapatkan gambaran umum atau ide pokok tentang yang dibahas dalam paragraf tersebut. Jadi kalian bisa mendapatkan pemahaman umum dalam paragraf tersebut. Jadi caranya adalah kalian membaca kalimat di awal paragraf dan di akhir paragraf. Jadi seperti yang kalian lihat, kalian bisa menggunakan teknik skimming ini. Jadi kalian baca di paragraf yang A terlebih dahulu, di paragraf yang pertama, kalimat yang pertama, kemudian kalian baca kalimat yang terakhir di paragraf tersebut. Seperti yang saya berikan warna kuning, itu adalah teknik skimming. Jadi setelah kalian membaca dengan menggunakan teknik skimming di paragraf A ini, jadi kalian pahami apakah paragraf ini membahas tentang soal yang kalian cari atau informasi dari soal yang sedang kalian cari. Jika kalian pikir paragraf ini tidak membahas informasi dalam soal, maka lanjutkan skimming ke paragraf selanjutnya. Jadi kalian lanjut dari paragraf A, kalian rasa tidak ada informasinya, kalian lanjut ke paragraf B atau paragraf selanjutnya. Kemudian kalian lanjut di paragraf B, baca dengan teknik skimming. Jadi yang saya beri highlight warna kuning itu adalah teknik skimming. Jadi kalian merasa informasinya dari soal apakah ada di paragraf B ini atau tidak. Jika kalian merasa informasi dari soal ada di paragraf ini, maka kalian baca teks dalam paragraf. Seperti yang kalian lihat, di paragraf B ada kata kuncinya low use wood. Itu kata kuncinya sama dengan informasi yang ada di dalam soal. Katanya ada kata low use wood, dalam soal juga ada itu. Jadi kemungkinan besar informasinya ada di paragraf ini. Tapi belum tentu juga. Jadi kalian harus baca menggunakan close reading. Jadi apa itu close reading? Close reading adalah kalian membaca teks dan memahami konteks atau substansinya dalam teks tersebut. Jadi kalian baca informasi yang ada di paragraf B untuk
menemukan apakah informasinya benar ada di B atau tidak. Jadi kalian baca informasinya yang ada di paragraf B ini, seperti yang saya berikan highlight warna hijau itu adalah informasinya untuk soal ini. Jadi kalian bisa menggunakan close reading, jadi baca informasi yang ada di paragraf B tersebut untuk menentukan apakah informasinya ada di paragraf B atau tidak. Saya akan berikan waktu selama 1 menit untuk kalian membaca informasi yang ada di paragraf B ini, dan kalian pastikan apakah informasi tersebut ada dalam soalnya atau tidak. Jadi kalian bisa menggunakan teknik close reading di mana kalian memahami isi teks yang ada di paragraf B ini. Oke, jadi informasi yang ada di dalam paragraf B ini sesuai dengan informasi yang di dalam soal yang kalian cari. Jadi informasi di paragraf B ini membahas tentang nama alternatif pohon yang menghasilkan kayu yang bernilai rendah. Jadi informasinya ada di dalam passage yang paragraf B itu, seperti yang kalian lihat, ada kata low use wood in the forest. Some people even call this junk trees. Jadi di paragraf B ini terdapat informasi yang ada dari soal. Jadi kayu low wood di hutan itu, beberapa orang bahkan menyebutnya sebagai junk trees. Jadi informasinya sama yang ada di dalam soalnya. Di dalam soal yang diminta adalah alternatif nama yang membahas tentang low use wood ini. Jadi dalam passage dibahas, jadi low use wood ini disebut juga sebagai junk trees. Jadi pembahasannya ada di paragraf yang B ini untuk soal ini. Oke, selanjutnya kalian akan mengerjakan soal yang berbeda. Kalian bisa lihat yang ada di layar, ada passage yang berbeda. Passage-nya adalah tentang climate change reveals ancient artifacts in Norway's glaciers. Itu passage untuk soal ini. Jadi ada pertanyaan seperti yang kalian lihat, ada pertanyaan, an explanation for weapons being left behind in the mountains. Itu adalah pertanyaannya. Oke, sekarang kalian mengerjakan soal ini. Kalian bisa menggunakan laptop untuk mengerjakan soal ini atau zoom in karena font atau tulisannya sangat kecil. Jadi seperti yang kalian lihat, ada passage, kemudian ada soal. Jadi yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah memahami soalnya terlebih dahulu. Jadi kalian baca soalnya terlebih dahulu. Kemudian kalian kenali keywords-nya. Pastikan kalian paham yang diminta dari soalnya itu apa. Jadi keywords untuk soal ini adalah weapons dan mountains. Pertanyaannya yang diminta adalah penjelasan tentang senjata yang ditinggalkan di gunung. Itu yang diminta dalam soalnya. Kata kuncinya adalah weapons, kemudian mountains. Itu adalah kata kuncinya. Jika kalian belum paham tentang informasi yang ada di dalam soal ini, kalian baca kembali sampai kalian paham. Jadi sekali lagi, informasi yang ada di dalam soal adalah
kalian diminta mencari informasi tentang senjata yang ditinggalkan di gunung. Jadi itu statement yang ada dari soalnya, kalian cari di dalam passage. Informasi membahas statement itu ada di paragraf A, B, atau C. Jadi untuk latihan ini, kita menggunakan passage yang lebih singkat, jadi hanya ada 3 paragraf. Jadi kalian menemukan informasinya di dalam passage ini dengan menggunakan teknik yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu skimming dan close reading. Jadi apa itu skimming? Skimming adalah kalian mendapatkan pemahaman umum atau ide pokok atau gambaran umum tentang suatu paragraf. Jadi kalian bisa memprediksi apakah paragraf tersebut membahas informasi yang kalian cari atau tidak. Jika kalian merasa informasinya ada di paragraf tersebut, maka kalian baca dengan menggunakan close reading. Dan kalian mencarinya dengan membaca dengan teliti, karena close reading, jadi kalian membaca dengan teliti teksnya yang ada di dalam paragraf untuk menemukan informasinya apakah ada di paragraf tersebut atau tidak. Jika tidak ada, maka kalian pindah ke paragraf selanjutnya dengan teknik skimming dan close reading. Oke, sekarang kalian baca paragraf yang pertama terlebih dahulu. Jadi ada paragraf yang A, kalian baca kalimat yang pertama dan kalimat yang terakhir yang sudah saya beri highlight warna kuning. Jadi kalian pahami dulu atau baca terlebih dahulu paragraf ini dengan teknik skimming. Jadi baca kalimat yang awal dan kalimat yang terakhir di paragraf tersebut. Saya akan berikan waktu selama 30 detik untuk kalian membaca kalimat ini. Oke, menurut kalian paragraf ini membahas tentang senjata yang ditinggalkan di gunung atau tidak? Jika kalian merasa tidak ada keywords-nya atau tidak ada informasinya, maka kalian lanjut ke paragraf yang selanjutnya dengan menggunakan teknik skimming. Saya akan berikan waktu selama 30 detik untuk kalian membaca paragraf selanjutnya, yaitu paragraf B. Jadi yang saya beri highlight warna kuning itu adalah menggunakan teknik skimming. Oke, jika kalian merasa di paragraf B ini tidak ada informasinya sama sekali, maka kalian lanjut ke paragraf selanjutnya dengan teknik yang sama, yaitu skimming. Kalian baca paragrafnya di kalimat awal dan kalimat yang terakhir. Jadi saya akan berikan waktu 30 detik untuk kalian membaca paragraf ini. Oke, setelah kalian membaca paragraf yang ketiga ini, paragraf C,
Jadi setelah kalian membaca, kalian bisa kenali bahwa paragraf ini kemungkinan besar membahas tentang informasi yang ada di soal. Kenapa? Karena seperti yang kalian lihat, ada kata mountain dan ada kata tools. Jadi kemungkinan besar informasinya membahas tentang hal tersebut. Jadi kalian perlu menggunakan close reading, jadi kalian pahami teksnya yang ada di paragraf C ini untuk menentukan apakah informasi yang ada dari soal sesuai dengan paragraf yang ada di dalam paragraf C ini. Saya akan berikan waktu selama 30 detik untuk kalian membaca paragraf C ini. Oke, jadi paragraf C ini membahas tentang informasi yang ada dari soalnya. Kalian bisa menemukan informasi dari soal di paragraf ini. Di paragraf C dibahas mengenai penemuan senjata di gunung. Jadi informasinya sama dengan informasi yang ada di soalnya. Jadi itu kalian bisa menggunakan teknik skimming dan close reading untuk menjawab tipe soal ini. Kemudian kita akan latihan mengerjakan dengan passage yang lebih panjang. Jadi ada soal, kemudian kalian akan mengerjakan soal ini. Jadi seperti yang kalian lihat, ada passage, jadi ada paragraf yang lebih panjang, ada paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 paragraf. Jadi kalian akan mengerjakan dengan passage yang lebih panjang ini. Jadi kalian bisa menggunakan laptop atau kalian zoom in kata-katanya karena lebih kecil. Jadi fontnya lebih kecil, jadi kalian perlu memperbesar layar kalian. Jadi yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian baca soalnya terlebih dahulu seperti yang sebelumnya. Kemudian kalian kenali keywords-nya. Jadi yang diminta dalam soalnya adalah a reference to a denial of involvement in piracy. Jadi kata kuncinya yang di sini adalah denial dan piracy. Jadi sekali lagi kalian baca statementnya jika kalian belum paham apa yang diinginkan dalam soalnya. Oke, jadi sekali lagi kalian menggunakan teknik skimming dan close reading. Jadi skimming, kalian bisa menggunakannya untuk mendapatkan pemahaman umum dalam paragraf. Jadi kalian bisa memprediksi apakah paragraf tersebut membahas informasinya atau tidak. Jika tidak membahas, maka kalian pindah ke paragraf selanjutnya menggunakan teknik skimming, yaitu kalian baca kalimat yang di awal dan yang di akhir setiap paragraf. Jika informasinya ada di paragraf tersebut, maka kalian baca dengan close reading untuk menentukan apakah benar informasinya ada di paragraf tersebut atau tidak. Jadi kalian baca teksnya dalam paragraf tersebut dengan teliti. Jika kalian merasa tidak menemukan informasinya dalam paragraf tersebut, kalian pindah ke paragraf selanjutnya. Jadi itu, pertama kalian menggunakan teknik skimming. Jika kalian merasa informasinya ada di paragraf tersebut, kalian baca menggunakan close reading. Kemudian jika tidak ada informasinya, maka kalian pindah ke paragraf selanjutnya. Saya akan berikan waktu selama 2 menit untuk kalian membaca dan mengerjakan soal ini.
Oke, sekarang kita cek jawabannya untuk soal ini. Jadi jawaban untuk soal ini ada di paragraf yang D. Jadi seperti yang kalian lihat, ketika kalian membaca dengan teknik skimming, kalian bisa menemukan keywords di dalam paragraf ini. Jadi ada kata piracy di bagian akhir di kalimat di paragraf yang D ini. Jadi seperti yang kalian lihat di akhir paragraf yang D ada kalimat dan di akhirnya ada kata piracy. Jadi di kalimat yang saya beri highlight warna ungu itu adalah artinya jadi Raja Alicia ini menolak klaim Akhenaten, itu namanya, tentang hubungannya dengan Luka. Jadi raja itu memastikan ke Akhenaten bahwa ia siap menghukum siapapun dari rakyatnya yang terlibat dalam piracy atau pembajakan. Jadi seperti yang kalian lihat informasinya yang ada di soal, yang di soal diminta adalah denial of involvement in piracy. Jadi penolakan atas keterlibatan pembajakan. Jadi seperti yang kalian lihat di statement yang ada di paragraf D, itu ada informasi yang mengenai tentang denial of involvement in piracy. Jadi informasinya ada di paragraf yang D ini. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar tentang salah satu tipe soal dalam IELTS reading, yaitu matching information. Jadi apa itu matching information? Matching information adalah kalian melihat soal, kemudian ada statement, dan kalian cari informasi dari soal tersebut di dalam paragraf yang tersedia. Jadi kalian pilih paragraf yang paling sesuai dengan statement yang ada di soal itu apa. Paragraf A, B, C, atau yang lainnya. Jika jawabannya di paragraf D, maka kalian tulis D di jawabannya. Jadi untuk mengerjakan soal ini, kalian bisa lebih cepat menggunakan teknik skimming dan close reading. Jadi kalian tidak perlu membaca teks dari awal hingga akhir untuk menjawab setiap pertanyaan, dan kembali lagi membacanya. Jadi tidak perlu panjang membacanya. Kalian perlu cukup membaca dengan teknik skimming agar lebih cepat. Jadi apa itu teknik skimming? Teknik skimming adalah kalian membaca kalimat di awal dan di akhir setiap paragraf untuk mendapatkan gambaran umum apakah informasi yang kalian cari ada di paragraf tersebut atau tidak. Jika ada, maka kalian baca dengan close reading. Kemudian jika kalian tidak menemukannya, kalian cari dengan teknik skimming di paragraf-paragraf yang lainnya hingga kalian menemukan informasi yang kalian cari. Jadi kenapa kalian perlu menggunakan skimming? Karena kalian bisa menghemat waktu kalian. Jadi kalian bisa mendapatkan gambaran umum di paragraf apakah membahas informasi yang ada di soal atau tidak. Kalian bisa mendapatkan ide pokok atau gambaran umum yang ada di paragraf tersebut. Jadi kalian bisa prediksi apakah di paragraf tersebut membahas informasi yang kalian cari atau tidak dengan membaca menggunakan teknik skimming. Jadi hanya membaca di kalimat awal dan kalimat akhir di setiap paragraf. Kemudian kalian juga perlu menggunakan close reading. Jadi setelah membaca dengan teknik skimming, kalian kemudian membacanya dengan close reading. Jadi apa itu close reading? Jadi kalian membaca dengan teliti substansi atau isi yang ada di paragraf tersebut. Jadi tujuannya adalah kalian mendapatkan informasi yang lebih detail. Jadi kalian bisa mengetahui dan membaca secara teliti teks yang ada di paragraf tersebut, apakah paragraf tersebut membahas informasi yang dari soal atau tidak. Jadi itu kalian bisa menggunakan teknik skimming dan close reading. Jika kalian masih belum paham tentang teknik skimming dan close reading, kalian bisa menonton video sebelumnya yang membahas tentang teknik membaca menggunakan teknik skimming, scanning, dan close reading. Ya, penting juga untuk mengingat bahwa
kalimat yang ada di soal dan kalimat yang ada di dalam passage akan terlihat berbeda karena diparafrasekan. Jadi kalian harus paham apa yang kalian cari dan paham makna yang ada di dalam passage-nya. Kalian bisa menggunakan website ini untuk latihan mengerjakan soal untuk IELTS reading. Jadi ada banyak soal yang kalian bisa gunakan untuk latihan mengerjakan tipe soal ini, yaitu matching information. Jadi ada banyak soal di website ini, kalian bisa menggunakannya untuk latihan.